Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita bergabung kembali dalam ibadah online GBI Rayan 18 di tahun paradigma yang baru, The Year of a New Paradigm. Pertama-tama kami mau menyambut untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami mau mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam keluarga besar GBI Rayan 18. Kiranya Bapak Ibu Saudara dapat terberkati lewat ibadah hari ini dan bergabung kembali bersama-sama dengan kami di ibadah berikut. Kami juga ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa ataupun pelayanan jemaat dapat langsung menghubungi nomor hotline service yang tertera pada layar berikut ini. Kami juga ingin menginformasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau buah sulung dapat langsung men-scan QR Code atau mentransfer langsung ke nomor rekening yang tertera pada layar berikut ini. Kami juga ingin mengajak untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung bersama dengan kami dalam doa pagi yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 pagi sampai dengan selesai. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama mengawali hari dengan doa, pujian, dan penyembahan serta mendengarkan pesan-pesan dari Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Kami juga ingin menginformasikan bahwa GBI 18 membuka menara doa 24 jam yang dilakukan dari hari Senin sampai dengan Minggu. Mari Bapak Ibu Saudara yang rindu bergabung bersama dengan kami dapat langsung melihat ID dan passcode Zoom yang tertera pada layar berikut ini. Berikut kami sampaikan pengumuman tambahan untuk minggu ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita sebelum kita memulai ibadah, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kalau kami, para anak-anak-Mu, akan siap untuk beribadah Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh urapi setiap kami, penuhi setiap kami lebih lagi ya Roh Kudus, biar apa yang boleh kami dengar hari ini lewat firman Tuhan, itu dapat bertumbuh dan berbuah di dalam hidup setiap kami. Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah bersama-sama. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, bagi kita yang sudah cukup lama berada di gereja GBI Gatsu, mungkin sudah paham kenapa kita menekankan sekali tentang penyembahan. Tetapi bagi generasi yang baru, anak-anak muda, mungkin masih bertanya, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Alasan pertama yaitu saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Dia. Di dalam ayat Yesaya 43 ayat 6-7 dikatakan bahwa aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat ini mengajarkan bahwa hidup kita seharusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada banyak cara untuk kita menyembah Tuhan. Salah satu cara yang akan kita bahas hari ini adalah dengan menyembah Tuhan lewat suara kita. Bayangkan betapa spesialnya manusia, diciptakan dengan pita suara dan kemampuan artikulasi nada. Bahkan telinga kita bisa membeda-bedakan melodi. Kita diciptakan dengan tangan dan kaki tentu untuk bergerak dan berjalan. Nah, sekarang kita menggunakan semua pemberian Tuhan, baik suara, telinga, tangan, dan kaki untuk memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Alasan kedua kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia telah melakukan perkara yang besar dalam hidup setiap kita. Kita telah ditebus dan menjadi umat kepunyaannya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya dari terjemahan NIV, dikatakan, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness. Wow, kita dipanggil dan dipilih untuk mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah yang begitu besar dan luar biasa. Tapi bagaimana kita mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah? Yaitu dengan memuji dan menyembah Dia dengan segenap kekuatan kita. Tuhan Yesus menebus saudara dan saya di atas kayu salib, supaya kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Keselamatan itu mahal harganya, dan kita tidak mampu membayar itu. Tetapi, karena kasih karunia dan melalui imanlah kita diselamatkan. Dan respon orang percaya yang sudah diselamatkan seharusnya adalah untuk mengisi hidupnya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Alasan ketiga kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena itu perintah Tuhan sendiri. Di dalam kitab Mazmur 150, kalau kita baca ada banyak sekali kata-kata pujilah. Bahkan ada lebih dari 10 kali kata pujilah digunakan dalam Mazmur 150. Saya bacakan beberapa. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, dikatakan di ayat 3. Ayat 5 berkata, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting. Dan di ayat 4 dikatakan, pujilah Tuhan dengan rebana dan tari-tarian. Kalau bahasa Indonesia menggunakan imbuhan akhirlah, artinya itu adalah perintah. Mazmur 103 ayat 1 juga berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bukan hanya dengan alat musik dan tari-tarian,
tapi kita juga memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin. Itulah mengapa gereja kita menekankan sekali dalam hal pujian dan penyembahan. Mungkin sebagian kita berkata, tapi suaraku tidak bagus, atau saya tidak suka bernyanyi. Apapun alasan kita, suka atau tidak suka, perintah Tuhan tetap sama. Pujilah Dia. Memuji dan menyembah Tuhan bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kita tahu, ketaatan kepada perintahnya membawa berkat tersendiri. Alasan keempat, mengapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia begitu senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Di dalam Mazmur 147 ayat 1 dikatakan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Selama ini mungkin kita melihat penyembahan dari sisi manusianya, di mana kita yang membawa persembahan ke mezbah Tuhan, kita yang bekerja dan mengusahakan. Tetapi Tuhan senang melihat penyembahan dari anak-anaknya, sama seperti sepasang orang tua yang menerima kasih dari anaknya. Alasan kelima dan yang terakhir adalah karena di sorga nanti akan ada puji-pujian untuk selama-lamanya. Ayatnya di dalam Wahyu 5 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian, dan hormat, dan kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita menyembah Tuhan karena kita sedang mempersiapkan untuk kekekalan nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak mau menyembah Tuhan, bagaimana nanti di sorga? Dengan itu, saya rangkum ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Yang pertama adalah karena kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Yang kedua adalah karena kita telah ditebus lunas oleh darahnya. Yang ketiga adalah karena Tuhan memberikan perintah untuk memuji Dia. Yang keempat, karena Allah senang mendengar umatnya memuji dan menyembah Dia. Dan yang kelima adalah karena kita akan menyembah Tuhan dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Saya berdoa, memasuki tahun paradigma yang baru, kita semua semakin bersuka di dalam hadirat Tuhan dan hidup intim dalam pujian dan penyembahan kepadanya. Haleluya, amin. Saudara, untuk artikel selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Dan kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saat ini. Boleh kasih tepuk tangan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus sambil sorakan haleluya, haleluya. Sama-sama nyatakan.
kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 Yesus Tuhanku. Sorakan haleluya, haleluya. Haleluya, amin. 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 Lagi-lagi. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Sama-sama nyatakan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Nyatakan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Tepuk tangan sorak-sorak buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Biar pagi hari ini jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah boleh mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. Mari masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi, saudara. Haleluya. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenuh diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku.
jemaat Tuhan yang ada di rumah katakan. Biar kita boleh menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Biar Engkau melawat umat-Mu yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Mengalir kuasa Tuhan. Mari nikmati hadirat Tuhan. Biar mengalir kuasa Tuhan, mengalir kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Rabbi ya Shalom. Mari masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Biar pagi hari ini kami mau bersekutu di dalam Tuhan.
kedua tanganmu dan katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Boleh kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Shalom, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apa kabar semua? Saya percaya semua dalam perlindungan Tuhan. Tuhan itu baik, amin, haleluya. Nah, hari ini saudara yang dikasih Tuhan, saya mendapat kesempatan untuk bisa berbagi firman Tuhan kepada saudara sekalian. Dan saya percaya di dalam anugerah dan berkatnya kita bisa membuka hati, mempersiapkan diri kita untuk bisa dengar firman Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang bergaul akrab dengan Tuhan atau intim dengan Tuhan. Saudara, di dalam pergaulan sehari-hari kita dengan teman-teman kita, nggak semua teman-teman kita akrab sama kita ya. Kita bisa ngomong, kita bisa ngobrol, kita kenal satu sama lain, tapi belum tentu kita akrab dengan mereka. Betul, saudara? Ya, hanya mereka yang akrab sama kita bisa curhat sama dia. Mereka juga bisa curhat sama kita. Kita bisa cerita apa adanya, kita nggak ada yang namanya menutup-nutupi, kita tidak mencoba untuk berlaga atau munafik, nggak, karena itu akrab. Kita tahu kondisi dia, kita tahu keluarganya, kita tahu hidupnya, demikian juga mereka terhadap kita. Nah, di dalam bergaul akrab dengan Tuhan, kita harus kondisinya seperti itu, saudara. Sehingga kita juga bisa kenal Tuhan, dan Tuhan sudah pasti kenal kita. Tapi kita harus mengenal Tuhan sebagaimana Dia adalah Tuhan. Bukan hanya sebagai satu tokoh agama semata-mata. Nah, karena itu saudara, Yesus Kristus sendiri pun punya murid-murid yang akrab. Salah satu murid yang akrab adalah Yohanes, saudara. Nah, Tuhan itu tidak tertarik dengan penyembahan saudara saja. No, tapi Dia lebih tertarik pada penyembah. Karena Yohanes 4:23 firman Tuhan berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang katanya, bahwa penyembah benar. Perhatikan, penyembah benar, bukan penyembahan, penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki, atau terjemahan lain, Bapa mencari penyembah demikian. Ini bicara soal apa? Pribadi. Orang yang kenal Tuhan. Karena kalau penyembahan hanya kegiatannya. Orang bisa melakukan penyembahan belum tentu seorang penyembah. Tapi kalau dia adalah seorang penyembah, pasti dia akan selalu melakukan penyembahan. Nah, seorang penyembah adalah seorang yang dekat dengan Tuhan, saudara. Dia adalah orang yang suka ada di dalam rumah Tuhan. Maka ada ayatnya yang berkata bahwa lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Betul, saudara. Itulah hati seorang penyembah. Lalu Tuhan juga mencari seorang pendoa, saudara. Seorang pendoa. Nah, firman Tuhan berkata dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Firman Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut.
yang atasnya namaku disebut, dikatakan merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Dia bukan cuma sekedar melakukan kegiatan doa, tapi orang yang berdoa yang mau mencari wajah Tuhan, yang mau mengenal Tuhan secara pribadi. Ada orang berdoa tapi tidak kenal Tuhan. Saya ulangi ayatnya, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga. Coba katakan mendengar. Ya, aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan bukan cuma tertarik dengan kegiatan doa saudara dan saya, tapi Dia mau mencari pendoa yang mencari wajahnya, yang mau kenal Dia, yang mau dekat dengan Dia. Jadi kalau begitu, orang bisa melakukan penyembahan tapi tidak dekat sama Tuhan. Orang bisa melakukan kegiatan doa tapi belum tentu dekat sama Tuhan. Karena itu saudara, kita perlu dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, supaya doa-doa kita, penyembahan kita bukan cuma sekedar lips keluar dari mulut kita atau kegiatan belaka, tapi sepenuhnya dari hati yang mengasihi Tuhan, dari hati yang mengenal Tuhan. Ada amin. Demikian juga sama dengan puji-pujian saudara. Firman Tuhan berkata apa? Dalam Mazmur pasalnya yang ke-84 ayat 5-8. Apa kata ayat firman Tuhan? Berkata begini, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Selah. Lalu di ayat berikutnya dikatakan, ayatnya yang ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ayatnya yang ke-7, apabila melintasi lembah Baka, katanya, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayatnya yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat bahwa orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Artinya apa? Orang yang terus-menerus memuji Tuhan karena dia tahu Tuhan layak dipuji, dia kenal dengan Tuhannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Anda menjadi seorang pendoa? Apakah Anda menjadi seorang pemuji? Apakah Anda menjadi seorang penyembah? Orang bisa melakukan puji-pujian, tapi belum tentu dia menjadi seorang pemuji. Sekali lagi Tuhan mencari pribadinya, saudara. Bahkan ada ayat yang berkata bahwa doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya loh, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak saudara hari ini, yuk kita belajar sungguh-sungguh, agar supaya saudara dan saya bisa belajar makin hari, makin dekat dengan Dia. Setuju? Katakan amin. Yes. Nah saudara, mari kita melihat apa sebenarnya yang disebut dengan bergaul akrab dengan Tuhan. Bergaul akrab dengan Tuhan sebenarnya ada 3 hal. Yang pertama adalah hubungan dengan Tuhan. Nggak mungkin saudara bisa bergaul akrab dengan seseorang kalau nggak mau bangun hubungan. Nggak mungkin Anda bisa bergaul akrab dengan istri, dengan suami, dengan anak kalau Anda nggak mau bangun hubungan. Makanya kenapa saudara di dalam kebersamaan kita, di keluarga, di gereja, dimanapun berada, hubungan itu penting. Nah, hubungan kita sama Tuhan itu adalah bagaimana kita menentukan seberapa akrab kita dengan Dia. Kita perlu sadari bahwa saudara, kalau mau mengenal seseorang, kita perlu membangun hubungan. Betul? Kalau kita mau mengenal Tuhan, kita mau dekat dengan Dia, kita harus membangun hubungan. Sudahkah Anda membangun hubungan dengan Tuhan? Yang kedua, bergaul akrab dengan Tuhan adalah kepercayaan kepadanya. Kita harus belajar untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Nggak mungkin saudara bisa akrab dengan seseorang kalau orang itu asing. Anda nggak percaya sama dia. Bagaimana mungkin Anda bisa bergaul akrab dengan seseorang yang Anda rasa asing? Anda harus punya kepercayaan, you have to have a trust, harus percaya sama orang itu, baru bisa akrab. Makanya orang yang akrab adalah orang yang percaya ketika dia curhat, apa yang ada di hatinya nggak diceritain kemana-mana, bisa dipercaya gitu loh saudara. Paham ya saudara ya? Nah, bergaul akrab dengan Tuhan juga berarti pengenalan akan Tuhan, berarti kita kenal Dia. Saudara yang dikasih, tahu akan Tuhan dengan kenal akan Tuhan adalah 2 hal yang berbeda. Kita tahu tentang Tuhan dengan kita belajar, kita baca, kita dengar khotbah, kita dengerin orang bersaksi, kita bisa tahu tentang Tuhan. Tapi kenal Tuhan itu pribadi. Menarik saudara, di akhir zaman Tuhan berkata di akhir hari terakhir bahwa akan banyak orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ya, bukankah aku sudah mengusir setan dan sebagainya? Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau.
Enyahlah engkau membuat kejahatan. Aku tidak kenal. Kata kenal ini penting Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasihi, ayo kita perlu belajar untuk membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Mau bergaul akrab dengan Tuhan? Nah, saudara, sebelum saya melanjut lebih jauh, saudara, bergaul akrab dengan Tuhan atau intim dengan Tuhan tidak mungkin bisa terjadi kalau ada konflik batin. Sekali lagi, tidak mungkin kalau ada konflik batin atau ada perseteruan dengan Tuhan. Betul? Kalau saya berseteru dengan saudara, bagaimana saya bisa membangun akrab? Perseteruan dengan Tuhan itu apa? Daging, saudara. Karena daging itu adalah yang berseteru. Hidup dalam daging adalah perseteruan dengan Tuhan. Berseteru dengan Tuhan. Mungkin ada kekecewaan, mungkin ada kepahitan, mungkin ada dosa. Nah, ketika hal seperti itu terjadi, konflik dalam batin kita ada, nggak mungkin kita bisa membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, saya mau mengajak saudara, yuk jangan biarkan hati saudara tercemar. Karena hati yang tercemar adalah bagian proses kita mengenal Tuhan akan terhambat. Kita nggak mungkin bisa kenal Tuhan dengan baik. Karena masih ada kekecewaan, ada kepahitan, ada kebencian, ada dosa, ada konflik dalam diri kita. Dan tidak mungkin juga kita bisa bergaul akrab dengan Tuhan, bisa membangun hubungan dengan Tuhan secara baik kalau kita masih hidup dalam perbudakan. Tahukah saudara kenapa Tuhan minta Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk bisa menyembah Dia? Coba lihat, perhatikan baik-baik saudara. Bagaimana Musa bernegosiasi dengan Firaun untuk bisa membawa bangsa Israel menyembah keluar dari Mesir. Saudara yang dikasihi, kenapa demikian? Karena Tuhan mengatakan bahwa lewat itu saya bisa belajar begini. Tidak mungkin seseorang bisa menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kalau masih ada dalam perbudakan dosa. Kalau masih ada dalam perbudakan kebiasaan yang mengikat, saudara. Perbudakan dari pikiran-pikiran sesat, saudara. Nggak mungkin kita bisa menyembah Tuhan. Saudara yang dikasihi saudara, kita juga nggak mungkin bisa menyembah Tuhan, dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, kalau mental kita budak, kalau mental kita hamba. Kita harus tahu kita adalah anak, saudara. Hanya anak yang bisa membangun hubungan dengan Bapa secara baik. Bapak Ibu, dimanapun Anda berada hari ini ketika mendengarkan khotbah ini, saya mau dorong Anda belajar untuk bergaul akrab dengan Tuhan. Dan jangan biarkan saudara konflik batin saudara, kecewa pahit yang tadi saya sebutkan. Dan jangan biarkan mental budak, mental di mana kita hanya sekedar hamba, minta-minta sama Tuhan. Kalau seorang anak saudara adalah orang yang mau tahu apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Belajar dari Yesus sebagai anak saudara. Ada amin saudara. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan tertarik dengan pribadi saudara. Saya ulangi, Tuhan tertarik dengan pribadi saudara. Karena Dia mau bergaul akrab dengan saudara. Buktinya apa? Ketika Adam jatuh dalam dosa, ketika dia menarik diri, menyembunyikan diri, Tuhan yang mendekati dia. Karena Tuhan adalah Allah yang mau membangun hubungan dengan ciptaannya yang tertinggi, yaitu manusia, saudara dan saya. Dosa sudah memisahkan, tapi Tuhan mengutus Yesus untuk memulihkan hubungan itu kembali, supaya kita bisa akrab dengan Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 dan 2, di sana dikatakan begini, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi orang bisa berbondong-bondong ikut Tuhan, belum tentu kenal Tuhan, atau mau kenal Tuhan, atau mau akrab, mau dekat sama Tuhan. Cuma tertarik sama mujizat, cuma tertarik sama kesembuhan, cuma tertarik dengan berkat, cuma tertarik dengan penyelesaian masalah, kira-kira gitu saudara. Tidak sedikit orang Kristen yang seperti itu. Ya tentu yang saya maksud bukan saudara. Saudara, ada orang-orang lain di sana saudara yang punya keinginan datang ke gereja, kenal Tuhan hanya supaya masalahnya bisa selesai. Keinginannya bisa dipenuhi, kebutuhannya bisa dicukupi. Kalau hanya sebatas itu saudara, kita tidak bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan itu pribadi, di mana pribadi kita bergaul dengan Tuhan. Ada begitu banyak orang Kristen ketika masalahnya diselesaikan, didoakan, selesai, nggak muncul lagi ke gereja, nggak pernah mau berdoa. Nggak sedikit yang begitu saudara. Halo, amin saudara. Nah berbeda dengan seorang Zakeus, Lukas 19. Zakeus kita melihat di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus.
kepala pemungut cukai, ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Jadi dia mau melihat orangnya. Dia tidak mau melihat mujizatnya. Dia sudah sering dengar Yesus bikin mujizat, tapi dia tertarik pada pribadinya. Karena dia mau membangun hubungan dengan pribadinya. Dia juga tidak mau mencari jawaban atas kehidupan dia terlebih dahulu, tapi dia mau tahu orang seperti apa Yesus. Tapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Nah, karena keinginan seperti itu membangun hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan berkata kepada Zakheus, turun kamu, karena aku harus menumpang di rumahmu. Maka terjadilah pemulihan di keluarga itu. Nah, hari ini Bapak Ibu, bagian terakhir dari khotbah saya, bagian kedua ini, bagaimana saudara pentingnya membangun keintiman dengan Tuhan. Saya dengan cepat saja untuk membagikan kepada saudara ya. Yang pertama, kenapa intim dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan itu penting? Karena ketika kita intim, kita akrab dengan Tuhan, memampukan saudara, memampukan saya untuk bisa mendengar dan mengerti panggilan dan destiny Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Abraham adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Saking dekatnya saudara, Tuhan sendiri mengambil sikap begini, haruskah aku tidak memberitahu kepada sahabatku nih Abraham mengenai Sodom dan Gomora? Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kalau orang yang punya hubungan dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, dia bisa dengar, dia bisa ngerti panggilan untuk dirinya apa. Panggilan dan destiny ke depan, tujuan Tuhan bagi hidupnya apa. Kenapa orang tidak tahu ke depan dia mau seperti apa, Tuhan mau apa? Karena dia tidak mendekatkan dirinya sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yuk kita belajar. Karena dengan itu kita juga tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua saudara, yang kedua, kenapa kita perlu hubungan dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan? Membuat kita berbuah lebat dan produktif. Bukankah ada ayatnya saudara, kalau kita baca perumpamaan pokok anggur, barang siapa yang melekat di dalam pokok anggur itu dia akan berbuah banyak, berbuah lebat. Tapi yang tidak melekat, dia tidak terbangun hubungan, dia tidak akan bisa menghasilkan buah. Jadi saudara, kenapa? Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, kita menerima supply dari dia, sumber dari dia, nutrisi yang berasal dari dia, hikmat yang dari dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat hikmat kita bisa bekerja dengan baik. Kita bisa menyelesaikan segala kerumitan yang secara akal manusia mungkin tidak bisa kita selesaikan. Tapi hikmat Tuhan turun dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita bergaul akrab dengan dia. Sehingga kita tetap produktif. Tuhan bisa memberikan ide baru. Tuhan bisa memberikan inspirasi. Tuhan bisa memberikan kreativitas. Di tengah-tengah masa pandemi seperti sekarang ini. Pun Tuhan bisa membuat saudara tetap berbuah lebat. Makanya Tuhan berkata, berbahagialah orang yang merenungkan Torah Tuhan siang dan malam. Kata Tuhan di dalam Mazmur, karena dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang terus dia akan berbuah dan tidak akan pernah dia tidak akan pernah layu daunnya. Kenapa dia akan tetap berbuah? Karena dia menjadi produktif, karena dia dekat dengan Tuhan. Saudara, itu adalah yang kedua. Yang ketiga, saudara, kenapa intim atau dekat dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan, itu sangat berkaitan dengan posisi rohani dan otoritas ilahi seseorang. Tahukah saudara, semakin Anda dekat dengan Tuhan, maka posisi otoritas saudara terus makin hari makin naik. Jangan heran saudara, Anda akan melihat pelayanan saudara akan menjadi semakin efektif. Kenapa? Karena urapan Tuhan terus, saudara, urapan Tuhan itu bukan cuma diterima lewat penumpangan tangan. Nah, pengurapan Tuhan itu adalah hasil dari hubungan pribadi saudara dengan Tuhan yang terus menerus dekat dengan sumbernya, maka Anda akan makin kuat, makin kuat. Halo, amin saudara. Dan itulah sebabnya kenapa saudara, ketika 7 anak Skewa di Alkitab di Kisah Rasul kalau Anda baca, mencoba mengusir orang yang kerasukan setan, saudara, setan berkata apa? Setan bilang apa? Yesus aku tahu, kenal, Paulus aku tahu. Kenapa dia bilang Paulus aku tahu? Karena Paulus dikenal di alam spirit. Tapi kamu itu siapa? Kamu nggak punya posisi rohani, kamu nggak punya otoritas rohani, mau coba-coba usir aku, nggak bisa. Makanya kenapa pelayanan kita tidak menjadi efektif, karena kita tidak punya kuasa, kita tidak punya posisi yang tepat yang Tuhan mau taruh dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan, kita tidak akrab dengan Tuhan. Kita cuma sekedar melayani, kita cuma menjalankan tugas, kita punya komitmen, good, bagus. Kita melayani dengan baik, yes, bagus. Kita selesaikan pelayanan kita, bagus. Tapi persoalannya, apakah kita punya otoritas?
dari Tuhan? Apakah kita punya posisi yang Tuhan mau untuk kita bisa mengusir setan, mungkin menyelesaikan persoalan, melepaskan mereka yang terbelenggu? Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, yang keempat, kita akan melihat saudara, yang keempat, kita akan menerima supply kehidupan. Dari mana? Dari sumber kehidupan yang sejati, yaitu dari Tuhan. Saudara, Anda kalau mempunyai gadget, tentu dari waktu ke waktu Anda harus connect ke sumber listriknya, bukan? Iya, sumber listriknya supaya Anda terus-menerus bisa mendapatkan supply listrik itu, saudara. Oleh karena itu, saudara, Anda seringkali dalam pelayanan, kita terlalu sibuk dengan pelayanan, terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu sibuk dengan bisnis, membuat kita tidak mendapat supply kehidupan yang cukup, saudara. Sementara kita ini sedang melayani orang-orang supaya mereka mengalami kehidupan Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, Yesus itu berkata, aku datang untuk memberikan kamu hidup, supaya yang memilikinya memperolehnya dalam kehidupan yang berkelimpahan. Betul. Aku datang untuk memberikan hidup, dan supaya yang memilikinya dalam segala kelimpahan. Nah saudara, artinya apa itu? Itu nggak ngomong soal duit. No, jangan saudara kaitkan itu soal duit. Itu bukan urusan duit. Itu bikin urusan hidup kita mengalir keluar dari hidup kita, dan kita menghidupi orang lain. Sehingga mereka yang hampir mati atau mereka yang sekarat dalam tanda kutip kerohanian mereka akan hidup kembali. Kenapa? Anda mendapat supply. Ingat baik-baik itu, saudara. Yang berikutnya, yang kelima, saudara, memiliki harapan, saudara. Membuat saudara memiliki harapan, ketenangan, dan kepastian di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, ketika engkau ada dekat dengan Tuhan, engkau akan melihat ketenangan yang berasal dari Dia. Tuhan akan memberi kekuatan, Tuhan akan memberikan keyakinan kepada saudara, Dia akan menyingkapkan hal-hal yang dalam hidup saudara, dan Anda akan melihat orang yang dekat dengan Tuhan selalu hidup dalam pengharapan. Selalu tenang, bukan berarti gini, saudara, orang tenang itu bukan berarti dia bebas masalah, tidak. Di tengah masalah, dia bisa tenang. Di tengah persoalan yang begitu berat, dia punya harapan. Di tengah ketidakpastian di depan mereka tetap punya kepastian. Karena dia tahu Tuhan yang dia kenal itu sudah ada di depan dia. Dia sudah ada dalam hidupnya dan sudah ada di depan dia. Yang menghubungkan Yesus yang ada dalam dirinya, Tuhan yang dalam dirinya dengan masa depannya. Amin. Haleluya. Nah, sekarang kita belajar yuk, terakhir ini, bagaimana saudara dan saya bisa membangun keakraban dengan Tuhan. Bagaimana saudara dan saya bisa akrab dengan Tuhan? Mau belajar? Yuk kita belajar. Yang pertama, supaya saudara kalau mau bisa akrab dengan Tuhan, jadikan Tuhan itu pusat, sumber kehidupan saudara. Pusat. Ada lagu yang berkata, Jesus is the center of my life. Jesus is the center of my life. Betul ya saudara? Yesus adalah pusat dari kehidupan. Apakah engkau jadikan dia pusat? Apakah engkau jadikan sumber? Saudara, kalau Anda jadikan Tuhan itu pusat, maka Anda memikirkan perkara-perkara yang di atas yang berasal dari Dia, bukan yang tidak kekal ini yang dari dunia. Saya tidak mengatakan bahwa Anda menjadi orang yang menyendiri, tidak melakukan aktivitas, tidak. Sementara Anda terus melakukan aktivitas dalam kehidupanmu sehari-hari, Anda selalu memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi apapun yang terjadi dalam peristiwa di dalam hidup saudara, Anda akan melihatnya dalam konteks kekekalan yang Tuhan lihat situasimu. Itu sebabnya kenapa Yusuf bisa berkata ketika dia ketemu dengan kakak-kakaknya di Mesir setelah dia menjadi mangku bumi, orang kedua Firaun, dia berkata sama kakaknya apa? Engkau mereka yang jahat, tapi Allah mereka yang baik. Untuk menyelamatkan bangsa ini. Artinya apa? Yusuf selalu connect untuk memikirkan perkara yang di atas, di tengah kesulitan, di tengah persoalan yang dihadapi. Karena dia jadikan Tuhan pusat. Dia jadikan Tuhan sebagai sumber kehidupannya. Kalau Anda mau menjadikan Tuhan, kalau Anda menjadikan Tuhan pusat dan sumber kehidupan saudara, maka tentu Anda baru bisa membangun hubungan yang akrab dengan Dia. Halo, amin saudara. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya yuk kita belajar menjadikan Tuhan sebagai pusat. Dan tentu kalau kita jadikan Tuhan itu sebagai pusat, maka kita ingin kenal Dia lebih dalam. Betul saudara? Kita punya kerinduan untuk dekat dengan Dia. Banyak orang saudara yang dikasihi Tuhan menjadikan Tuhan itu tidak tahu yang keberapa. Yang menjadi pusatnya adalah apa yang menjadi ambisi dan keinginan dia, pencapaian-pencapaian target-target hidupnya. Yang kedua,
Bagaimana supaya saudara bisa akrab dengan Tuhan? Tentu saja membangun hidup saudara dalam doa, pujian, dan penyembahan. Tentu saja tadi saya katakan sebagai pendoa, sebagai pemuji, sebagai penyembah. Maka Anda harus membiasakan diri Anda di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Ingat, doa bukan cuma sekedar permohonan. Doa adalah hubungan. Pujian itu saudara bukan cuma sekedar sebuah kegiatan dan nyanyi, Anda suka lagunya, iramanya Anda suka, kata-katanya baik. Enggak, Anda memuji karena ada luapan hati saudara yang bersyukur atas semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang Anda pernah alami selama ini. Dan penyembahan adalah Anda melihat kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan yang begitu dahsyat, yang tidak tertandingi dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Dan engkau menyembah Dia karena kemuliaannya, engkau menyembah Dia karena kekudusannya, engkau menyembah Dia karena Allah yang maha itu, maha besar itu saudara. Halo, amin saudara. Nah, ketika engkau mulai melakukan itu menjadi bagian hidup saudara, maka Anda mulai belajar untuk membangun hubunganmu yang akrab dengan Tuhan. Mau membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan? Mari, saya mau dorong Anda jadilah seorang pendoa yang selalu berdoa, pemuji yang suka memuji Tuhan, penyembah yang selalu menyembah Dia. Katakan amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar saudara bagaimana kita bisa bergaul akrab dengan Tuhan. Kita harus memahami dan menghidupi gambar diri yang benar. Begini saudara, kalau Anda punya gambar diri yang salah, maka Anda melihat keadaan bisa keliru, Anda bisa melihat orang juga secara keliru. Ya, contoh, kalau Anda merasa saya bukan orang yang bisa melakukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa, inferior, maka Anda nggak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel tetap dengan mental budaknya dari perbudakan itu, dia tidak berani berhadapan dengan Tuhan yang menyatakan dirinya di Gunung Sinai. Karena mereka punya mental budak, gambar dirinya sebagai budak, bukan sebagai anak. Sampai mereka berkata kepada Musa, biar engkau saja yang ngomong sama Tuhan deh, kasih tahu kepada kami apa yang Tuhan ngomong sama kamu. Mereka nggak mau. Mereka punya gambar diri yang salah. Saudara, kalau kita sudah dalam kondisi yang terlalu lama dalam situasi, kita bisa salah melihat diri kita loh. Saudara, orang yang lahir di sebuah keluarga miskin, bukan berarti kita adalah orang miskin. Halo, kita cuma numpang lewat di keluarga miskin. Nah, kalau kita punya gambar diri yang benar bahwa kita adalah orang yang lebih dari pemenang di dalam Tuhan, maka kita bisa melihat Tuhan berbeda. Sadarkah saudara, Gideon pertama kali dia bersembunyi karena disembunyikan oleh ayahnya di tempat pemerahan anggur, karena bangsa Midian musuhnya kalau datang menjarah habis-habisan hasil tuaian mereka. Apa yang terjadi? Gideon menyembunyikan diri sampai malaikat datang kepada dia dan berkata, engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Dia belum pernah berperang, dia belum pernah ikut perang, dia disembunyikan. Kenapa Tuhan berkata dia adalah pahlawan yang gagah perkasa? Karena Tuhan melihat ada pahlawan di dalam dirinya. Nah, ketika Gideon mulai bisa melihat gambar dirinya yang benar bahwa dia adalah pahlawan, maka dia muncul dari goa itu dan dia mulai berjalan dan dia bisa mulai mengenal Tuhannya. Walaupun di awalnya dia merasa dia nggak bisa, saudara. Dia bilang sebagai suku yang terkecil, orang yang termuda, double minoritas, dia bilang. Bagaimana aku engkau mau utus? Tapi ketika dia mulai melihat dirinya yang benar, saudara, waktu dia tiup sangkakala, saudara, apa yang terjadi? Tuhan beserta dengan dia. Anda tahu apa yang terjadi? 32.000 tentara datang. Walaupun nggak semua ikut berperang, terjadi penyisihan, terjadi penyeleksian dari Tuhan. Itu adalah yang ketiga. Saudara harus belajar untuk bisa memahami gambar diri. Saudara harus tahu gambar diri saudara. Anda bukan seorang yang gagal, Anda bukan seorang yang dibenci, Anda bukan seorang yang dibuang, tapi Anda adalah orang yang dikasihi, orang yang diperkenan oleh Tuhan, orang yang diperhatikan oleh Tuhan, orang yang dicari oleh Tuhan, orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Katakan amin. Yes. Yang keempat, saudara, bagaimana supaya saudara bisa akrab dengan Tuhan? Hiduplah dalam takut akan Tuhan dan pertobatan. Tadi saya udah bilang di awal, nggak mungkin orang bisa akrab dengan Tuhan kalau hidup dalam dosa. Kuncinya adalah bertobat. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti takut masuk neraka. No, takut akan Tuhan berarti kita menjauhi kejahatan.
Takut akan Tuhan artinya saudara tidak mau mempermalukan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya Anda menghormati Tuhan. Bagaimana kita bisa akrab dengan seseorang kalau kita tidak menghormatinya? Betul, saudara? Iya, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, belajarlah takut akan Tuhan, hidup menjauhi kejahatan, bertobat dan hargai Tuhan, hormati Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, bagaimana supaya saudara bisa dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan? Jangan cuma baca Alkitab, membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Yes, membaca Alkitab anak saya juga bisa. Setiap orang yang mulai belajar baca, dia pasti bisa baca Alkitab. Tapi merenungkan firman Tuhan artinya Anda menangkap esensi dari pesan yang Anda baca, cerita yang Anda baca di Alkitab, dan Anda menempatkan diri ada di dalamnya, melihat itu, merenungkan, bertanya, terlibat di dalamnya, maka terang Tuhan akan menerangi saudara dalam perenungan itu. Saat perenungan itu, tulisan-tulisan di dalam Alkitab itu bisa hidup dan bisa berbicara kepada saudara dan masuk ke dalam hati saudara, dan itu menjadi bagian yang mempengaruhi pikiranmu. Dan ketika Anda merenungkannya itu siang dan malam, maka firman Tuhan itu akan mengubahkan saudara, akan mempengaruhi pikiranmu, akan mempengaruhi keputusanmu. Itulah yang membuat saudara makin dekat dengan Tuhan. Orang yang jarang membaca Alkitab, apalagi jarang merenungkan firman, tidak pernah merenungkan firman, saudara, adalah orang yang akan membaca dan merenungkan omongan orang lain. Membaca dan merenungkan apa yang dunia berikan pada saudara. Berita, informasi, lewat sosial media, itu yang direnungkan. Dan Anda mesti mengerti apa yang berasal dari dunia ini seringkali menakutkan, membuat kita khawatir, membuat kita cemas, membuat kita tidak berdaya. Setiap kita harus belajar akrab dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya pesan Tuhan ini membuat saudara mengerti betul bahwa bergaul akrab dengan Tuhan itu sangat penting buat setiap orang percaya. Bukan cuma untuk pendeta saja atau pengkhotbah saja. Buat setiap orang yang percaya. Katakan amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Aku percaya Roh Kudus terus Tuhan memberikan pencerahan. Apapun yang disampaikan tidak akan kembali sia-sia. Tertanam dalam hati kami, membuat kami mengerti betul apa yang perlu kami lakukan, Tuhan, dalam hidup ini, menjadi akrab dengan Engkau, intim dengan Engkau, dekat dengan Engkau. Kami serahkan, Tuhan, perjalanan hidup kami ke depan, ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Engkau memberkati, Engkau melindungi, Engkau menjagai setiap kami. Kami mau berjalan akrab dengan Tuhan. Hamba-Mu boleh selesai meteraikan firman-Mu, Engkau belum selesai dengan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. God bless you. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Generasiku diselamatkan, sampai generasiku diselamatkan. Mari Bapak Ibu, buka hatimu, angkat kedua tanganmu, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan terima berkat-berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap kita.